wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pengertian hadis riwayah dan diroyah serta cabang-cabang ilmu hadis diroyah. Latar belakang. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Untuk memastikan keaslian dan pemahaman hadis, para ulama mengembangkan ilmu hadis yang terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu hadis riwayah dan hadis diroyah. Hadis riwayah berfokus pada periwayatan, yaitu bagaimana sebuah hadis dikumpulkan, dicatat, dan disampaikan dari generasi ke generasi sesuai dengan apa yang diterima dari Rasulullah SAW. Sementara itu, hadis diroyah adalah ilmu yang lebih menitik beratkan pada pemahaman, validitas, dan analisis hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Dalam hadis diroyah terdapat berbagai cabang ilmu yang membantu dalam meneliti hadis lebih dalam, seperti ilmu mustalah hadis, ilmu rijalul hadis, ilmu ilal hadis, ilmu gharibul hadis, ilmu nasikh wal mansukh, ilmu asbab wurud hadis, dan ilmu fikih hadis. Pengertian ilmu hadis riwayah. Pengertian ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya. Menurut Ibnu Akfani, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Suyuti, bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah, ilmu yang meliputi pemindahan periwayatan perkataan Nabi SAW dan perbuatannya dan penguraian lafaz-lafaznya. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak Nabi SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi SAW menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi SAW. Mereka berupaya untuk memperoleh hadis-hadis Nabi dengan cara mendatangi majelis Rasul, serta mendengarkan menyimak pesan dan nasihat yang disampaikan beliau. Sedemikian besar perhatian mereka sehingga kadang-kadang mereka berjanji satu sama lainnya untuk secara bergantian menghadiri majelis Nabi tersebut. Pengertian ilmu hadis diroyah. Dari segi etimologi, kata diroyah berasal dari kata dariyan dirayah, yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, yang dibahas dalam ilmu ini adalah dari segi pengetahuannya, yakni pengetahuan tentang hadis atau pengantar ilmu hadis. Secara terminologi, ilmu diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya. Keadaan para periwayat, syarat-syarat para periwayat, macam-macam periwayatan, dan hal yang berkaitan dengannya. Maksud dari hakikat periwayatan pada definisi tadi adalah memindahkan berita dari dalam hadis atau sesamanya dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita atau menyampaikan berita tersebut. Syarat-syarat periwayatan maksudnya kondisi periwayatan ketika menerima periwayatan hadis, apakah menggunakan metode al-sama', al-qira'ah, al-ijaz, atau yang lainnya. Macam-macamnya yakni macam-macam periwayatan, apakah bertemu langsung atau terputus atau yang lain. Macam-macam yakni macam-macam periwayatan, apakah bertemu langsung atau terputus. Hukum-hukumnya diterima atau ditolak. Keadaan para periwayat, seorang periwayat ketika menerima tahammul dan menyampaikan hadis adil atau tidak, di mana tempat lahir dan wafatnya, sedang kondisi apa yang diriwayatkan. Maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan periwayatan ketika tanamul atau menerima hadis dan ada atau menyampaikan periwayatan, persambungan sanad atau tidaknya, dan yang lain-lain. Demikian juga berita yang diriwayatkan itu apakah rasional atau tidak, bertentangan dengan Al-Quran atau tidak, dan seterusnya.
Macam-macam periwayatan artinya hadis macam-macam bentuk pembukuannya, apakah musnad, mu'jam, ajza, dan yang lain-lain. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengannya, mengetahui istilah-istilah hadis terkait. Cabang-cabang ilmu hadis dirayah. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis. Yang kedua, ilmu jar wa ta'dil. Yang ketiga, ilmu fan al-mubhamad. Yang keempat, ilmu tasif wa at-tafrif. Yang kelima, ilmu illa al-hadis. Yang keenam, ilmu gharib al-hadis. Yang ketujuh, ilmu al-nasih wal mansukh. Yang ke-8, ilmu asbab wurud al-hadis. Yang ke-9, ilmu talfiq al-hadis. Yang ke-10, ilmu mustalah al-hadis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariza. Yang pertama adalah ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis adalah suatu ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun dari angkatan sesudahnya. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui keadaan para perawi yang menerima hadis dari Rasulullah maupun dari sahabat. Kitab-kitab yang tersusun dalam ilmu ini ada bermacam-macam. Ada yang menerangkan perawi-perawi yang dipercaya, perawi-perawi yang lemah, para mudalis atau pembentuk hadis maudhu. Adapun orang yang pertama kali menulis kitab tentang riwayat para sahabat adalah Al-Bukhari tahun 256 Hijriah, yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad tahun 230 Hijriah, yang diikuti oleh ahlinya seperti Ibnu Al-Bar tahun 463 Hijriah dalam kitabnya yang diberi titel Al-Istiab. Pada permulaan abad ke-7 Hijriah, Iz al-Din Ibn al-Athir tahun 630 Hijriah berusaha mengumpulkan kitab-kitab yang telah tersusun sebelum masanya, yang dituangkan dalam sebuah kitab yang diberi nama Usul al-Ghobah. Kitab ini selanjutnya disempurnakan oleh Al-Zahabi dalam kitabnya yang berjudul Al-Tajrid. Pada abad ke-9 Hijriah, muncul Ibnu Hajar al-Asqalani yang juga menyusun kitab Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah. Kitab ini dapat dikatakan merupakan kumpulan dari kitab Al-Istiab dan Usul al-Ghobah dengan beberapa penambahan tentang sesuatu yang tidak tercantum dalam kedua kitab tersebut. Kitab ini kemudian diringkas oleh Al-Suyuti dalam kitabnya Ain Ishabah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga menyusun sebuah kitab yang menerangkan tentang nama-nama sahabat yang hanya meriwayatkan suatu hadis saja, yang disebut dengan Udodan. Yang kedua adalah ilmu al-jar wa ta'dil. Ilmu al-jar wa ta'dil adalah suatu cabang ilmu hadis yang membahas tentang perihal nilai negatif dan kecacatan atau jar, dan nilai-nilai positif serta ketakdilan atau ta'dil. Dengan kata lain, ilmu ini membahas tentang baik buruk serta jujur dan tidaknya para perawi hadis. Menurut Ibnu Adi, bahwa pembahasan tentang keadaan perawi telah ada sejak zaman sahabat. Di antara para sahabat yang telah membahas keadaan para perawi hadis adalah Ibnu Abbas, Ubadah ibnu Somit, dan Anas ibnu Malik. Sementara itu dari kalangan tabi'in terdapat Al-Sya'bi, Ibnu Sirin, dan Sa'ad ibnu Musayyab. Ilmu jar wa ta'dil ini mulai berkembang ketika ditemukan kelemahan pada banyak perawi yang terjadi pada abad kedua Hijriah. Kelemahan itu disebabkan oleh banyaknya perawi yang menganggap mursal dan marfu sebuah hadis. Di antara ahli ilmu al-jar wa ta'dil yang dimaksud adalah Yahya ibnu Ma'in, Ahmad bin Hambal, Muhammad ibnu Sa'ad, dan beberapa tokoh lain yang sezaman dengan mereka. Seperti setelah itu diteruskan oleh generasi berikutnya, seperti Al-Darimi tahun 255 Hijriah, Al-Bukhari 256 Hijriah, Al-Ajali 261 Hijriah, Muslim 261 Hijriah, dan Abu Zur'ah tahun 264 Hijriah. Yang ketiga adalah ilmu fan al-mubahamat. Ilmu fan al-mubahamat adalah ilmu yang membahas tentang orang-orang yang tidak tampak dan tidak disebutkan namanya dalam matan ataupun sanad hadis. Ulama hadis yang menyusun tentang kitab ini diantaranya Al-Khatib Al-Baghdadi, yang kitabnya tersebut kemudian diringkas oleh An-Nawawi dalam kitabnya Al-Isyarah ila Bayani Asma al-Mubahamat. Di samping itu terdapat pula kitab Hadi al-Syar
Muqaddimah Fath al-Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang membahas tentang perawi-perawi yang tidak disebutkan dalam kitab Sahih al-Bukhari. Selanjutnya adalah ilmu tashif wa tahrif. Ilmu tashif wa tahrif adalah cabang ilmu hadis yang membahas perubahan atau kesalahan dalam lafaz hadis, baik dalam aspek tulisan maupun pengucapan, yang dapat mengubah maknanya. Kesalahan ini bisa terjadi karena kelalaian perawi, kekeliruan penulis, atau faktor lain seperti kemiripan huruf dalam bahasa Arab. Perbedaan tashif dan tahrif. Tashif yaitu kesalahan dalam menyalin atau meriwayatkan hadis karena kesamaan bentuk huruf atau suara. Contoh, kata barun atau gandum bisa keliru dibaca birun atau kebajikan. Yang kedua, tahrif, yaitu perubahan dalam lafaz atau makna hadis yang terjadi karena kesalahan dalam penulisan atau pengucapan. Contohnya, Ibnu Uyainah bisa keliru menjadi Ibnu Uyainah. Selanjutnya adalah ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis adalah cabang ilmu hadis yang membahas tentang cacat tersembunyi, ilah, jamak dari ilal, dalam sanad atau matan hadis yang dapat mempengaruhi keabsahannya. Cacat ini seringkali tidak terlihat secara langsung dan hanya bisa ditemukan melalui penelitian mendalam oleh para ahli hadis. Ilah dalam hadis adalah suatu kekeliruan atau kelemahan tersembunyi yang menyebabkan hadis yang tampaknya sahih menjadi lemah. Kekeliruan ini bisa terjadi dalam sanad maupun matan hadis. Cabang hadis berikutnya, cabang hadis yang ke-6, yaitu ilmu gharib al-hadis. Ilmu gharib al-hadis adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sulit dipahami maknanya dan juga kurang digunakan sebagai hujjah di kalangan umum. Sesudah abad pertama, tepatnya pada tahun 150 Hijriah, para tabi'in mulai menggunakan bahasa Arab yang tinggi yang maknanya tidak banyak diketahui oleh kalangan umum, tetapi hanya beberapa orang saja yang memahaminya. Kemudian dari situlah para ahli mengumpulkan kata-kata yang dipandang asing ataupun gharib oleh kalangan umum dalam sebuah kitab tersendiri. Berikutnya, cabang hadis yang ke-7, ilmu nasikh wal mansukh. Ilmu nasikh wal mansukh adalah cabang ilmu hadis yang menerangkan masalah-masalah hadis yang sudah dihapus hukumnya yaitu mansukh, dan yang menghapus hukumnya yaitu nasikh jika terdapat hadis yang diterima yaitu makbul, maka hadis tersebut dinamakan dengan muhkam. Namun jika ada hadis yang berlawanan dengan itu tetapi bisa dikompromikan, maka hadis itu dikategorikan sebagai mukhalif al-hadis. Cabang hadis berikutnya yaitu ilmu asbab wurud al-hadis. Ilmu asbab wurud al-hadis adalah cabang ilmu hadis yang membahas tentang sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi dan menuturkannya. Di antara para tokoh yang pertama kali menyusun kitab tentang persoalan tersebut adalah Abu Hafsah Umar bin Muhammad bin Raja' al-Khubari, Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah al-Husaini pada tahun 1120 Hijriah, yang dituangkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Bayan wal Ta'rif. Cabang hadis berikutnya yang ke-9 adalah ilmu mukhtalif al-hadis. Ilmu mukhtalif al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan antara hadis-hadis secara lahir bertentangan namun sebenarnya secara subjektif tidak berlawanan. Di antara ulama yang memiliki kekhawatiran demikian kuat dengan menyusun dalam kitabnya adalah Imam Syafi'i tahun 204 Hijriah, Ibnu Qutaibah 276 Hijriah, Al-Tahawi 321 Hijriah, dan Ibnu Al-Jauzi 579 Hijriah dalam kitab Al-Tahqiq, yang kemudian disusun penjelasannya atau syarah oleh Ahmad Muhammad Syakir.
Cabang hadis berikutnya yang terakhir yaitu ilmu mustalah al-hadis. Ilmu mustalah al-hadis merupakan ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang digunakan oleh para ahli hadis. Ulama yang pertama kali menyusun kitab yang memfokuskan kepada masalah ini adalah Abu Muhammad Al-Hasan Ar-Ramah-Hurmuzi 360 Hijriah. Kemudian disusul oleh Ibnu Abdillah Al-Nashaburi Abu Nuaim Al-Khatib 463 Hijriah, dan ulama-ulama era berikutnya yang berpegang pada kitab-kitabnya. Sesudah itu muncul pula Hafidah Ibnu As-Salah 463 Hijriah yang menyusun kitab yang kemudian populer dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah. Baik, kesimpulan dari materi hadis yang telah kami sampaikan tadi bahwa hadis riwayah dan hadis dirayah adalah dua aspek penting dalam kajian hadis, di mana hadis riwayah memastikan bahwa hadis yang telah kita terima telah ditransmisikan dengan benar, sedangkan hadis dirayah membantu kita dalam memahami, mengkritis, dan memastikan keabsahan hadis. Dengan mempelajari dua cabang hadis ini, umat Islam lebih mudah dalam memahami hadis dan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup yang benar. Mungkin sekian dari kami kelompok 3. Maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.